Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Bidanila. Di video kali ini aku mau bahas beberapa poin penting yang harus ditanyakan ketika kita pergi kontrol atau pergi USG kehamilan ke dokter obgyn. Kenapa aku bahas ini? Karena memang kebanyakan bunda-bunda kalau mau pergi kontrol atau pergi USG itu cuman nanya ke dokter obgynnya apakah kondisi dia dan janinnya sehat dok, cuman itu doang paling ya. Setelah dokternya menjabarkan udah selesai, habis itu keluar ruangan. Padahal seharusnya kita perlu menanya beberapa poin penting dan detail kepada dokter, karena tidak semua dokter obgyn itu memberikan edukasi yang detail. Bukan berarti mereka nggak mau, tapi bisa jadi karena kondisi pasien yang terlalu banyak, terus nggak sempat waktunya, jadi mereka lupa, atau karena udah kecapean gitu kan. Jadi memang perlu pertanyaan-pertanyaan dari si pasien biar dokter tersebut menjelaskan secara detail sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pasien. Simak terus ya video aku. Pertanyaan yang pertama itu adalah kondisi janin. Pada kondisi janin ini, Bunda perlu menanyakan 3 hal. Posisi janin, apakah posisinya normal, yaitu posisi kepala yang di bawah, atau posisinya sungsang, atau posisinya melintang. Kita kan nggak tahu nih kalau nggak nanya. Terus yang kedua, detak jantung janin. Bunda perlu nanyain apakah detak jantung janin itu masih dalam batas normal atau tidak. Lalu yang ketiga, berat badan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Apakah berat badannya normal, kurang dari usia kehamilan, atau malah lebih besar dari seharusnya gitu kan. Selanjutnya pertanyaan yang perlu ditanyakan yaitu mengenai air ketuban. Apakah air ketubannya normal, kering, atau terlalu banyak? Karena jika air ketuban kering atau terlalu banyak akan mengakibatkan fetal distress atau stres pada janin. Itu akan mempengaruhi kondisi janin. Kita nggak mau kan janinnya stres. Selanjutnya plasenta. Nah, yang perlu ditanyakan pada plasenta ini posisinya nih Bun. Apakah posisi plasentanya normal di atas atau malah posisi plasentanya di bawah? Ketika posisi plasenta di bawah, perlu ditanyain juga apakah plasenta di bawah ini menutupi jalan lahir atau enggak. Kalau menutupi sebagian atau cuman sedikit. Kenapa perlu ditanyain ini? Karena untuk bunda-bunda yang plasentanya di bawah atau bahkan menutupi jalan lahir, itu akan berisiko perdarahan Bun. Bisa aja dokternya itu lupa untuk memberi informasi ini. Satu lagi, jika posisi plasenta itu di bawah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil tersebut. Selanjutnya, apakah tali pusar itu melilit janin? Karena lilitan akan mempengaruhi proses persalinan, akan mempersulit proses persalinan nantinya. Pertanyaan selanjutnya ini agak sensitif sih untuk ditanyakan, tapi Bunda harus menanyakannya. Pertanyaannya yaitu apakah Bunda atau ibu hamil boleh berhubungan selama kehamilan atau tidak. Kenapa perlu ditanyakan hal ini? Karena ada beberapa kondisi yang melarang seorang ibu hamil untuk melakukan hubungan. Seperti yang aku jelasin tadi, diantaranya yaitu kondisi plasenta letak rendah atau posisi plasentanya di bawah atau menutupi jalan lahir. Ini sangat berbahaya jika ibu hamil berhubungan pada kondisi ini. Ini akan mengakibatkan perdarahan. Terus juga pada ibu hamil yang punya riwayat keguguran berulang atau melahirkan secara prematur. Pertanyaan yang terakhir mengenai diri ibu sendiri, yaitu pertanyaannya gini, apakah kenaikan berat badan ibu masih dalam kategori normal selama proses kehamilan ini? Karena ada juga yang naiknya drastis banget kan, apakah itu akan berpengaruh gitu. Terus yang kedua, apakah vital sign ibu itu dalam batas normal? Vital sign itu hasil pemeriksaan seperti tekanan darah, kemudian nadinya, pernafasannya,
dan keadaan umum ibu itu apakah masih dalam keadaan normal atau tidak. Nah, perlu dicatat ya Bun, jangan sampai lupa untuk ditanyain saat USG nanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. See you on my next video. Bye bye.